Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung masuk ke sebuah teka-teki ekonomi yang lagi lumayan bikin garu-garu kepala. Kita bakal membedah tuntas sinyal-sinyal ekonomi Indonesia yang kalau dilihat-lihat kok malah saling bertolak belakang ya. Nah, kita bakal bedah ini pakai data, wawasan, dan argumen dari para pakar ekonomi. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba perhatiin deh, kita lagi ngadepin paradoks yang sangat mencolok. Di satu sisi, pemerintah dengan bangga ngumumin kalau ekonomi kita tumbuh sangat optimis di kuartal pertama. Angkanya tembus 5,61%. Kelihatannya luar biasa kan? Tapi tunggu dulu, realitas di pasar nunjukin hal yang jauh lebih kelam. Nilai tukar dolar Amerika aja udah nembus level psikologis di angka 17.600, dan indeks harga saham gabungan kita malah rontok ke level 6.470. Ini tuh kontradiksi yang benar-benar nyata, dan wajib banget kita pertanyakan. Jadi, pertanyaan terbesarnya, siapa sih yang harus kita percaya? Apa kita pegang data optimis dari pemerintah, atau justru bendera merah yang dikibarin kuat-kuat sama pasar? Di eksplorasi kali ini, kita nggak bakal memihak. Kita akan coba mecahin misteri ini dengan bedah argumen dari kedua belah pihak secara netral, baik dari kubu yang pesimis di pasar maupun yang optimis di pemerintahan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realitas pasar dan apa yang disebut sebagai efek doping. Kita mulai dari kacamata pelaku pasar dulu ya. Ada ekonom senior Prof. Ferry Latuhin yang skeptis banget sama klaim pertumbuhan dari pemerintah. Beliau pakai satu istilah yang cukup tajam buat fenomena ini, doping ekonomi. Menurut beliau, pertumbuhan 5,61% itu sebetulnya cuma dipompa secara artifisial, alias buatan, dari faktor-faktor sementara yang nggak akan tahan lama. Apa aja tuh faktornya? Pertama, pengeluaran pemerintah yang tiba-tiba melonjak drastis sampai 21,81%. Terus ada juga tingkat konsumsi pas hari raya yang jor-joran karena kucuran THR. Dan jangan lupa, maraknya pemakaian pinjaman online atau pinjol. Jadi ini ibaratnya cuma dorongan sesaat, bukan fondasi ekonomi jangka panjang yang kuat. Terus, kenapa pasar bisa sepesimis itu? Pesimisme ini bukan tanpa alasan loh. Ada banyak banget red flags alias bendera merah yang nyata. Lembaga pemeringkat internasional kayak Fitch dan Moody's aja sampai nurunin prospek ekonomi kita jadi negatif. Kenapa? Karena defisit fiskal kita di kuartal pertama nyentuh angka yang masif banget, 240 triliun rupiah. Kalau laju pengeluaran ini disetahunkan, defisit kita itu berpotensi nembus ambang batas aman yang 3%. Belum lagi ada tambahan utang baru sebesar 258 triliun rupiah, itu cuma di kuartal pertama doang loh. Dan yang bikin pasar makin parno, gimana kalau pemerintah sampai kehabisan cash dan terpaksa minta Bank Indonesia buat cetak uang baru demi beli obligasi negara? Wah, ini resep jitu buat ngerusak kepercayaan investor pelan-pelan. Masalah kita juga nggak berhenti di dalam negeri aja. Coba lihat angka 130 dolar Amerika ini. Ini adalah harga minyak di pasar spot yang lagi disorot banget sama para ekonom. Bayangin, angka ini tuh udah lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelum perang, yang waktu itu harganya cuma di kisaran 60 dolaran. Buat negara yang masih jadi importer minyak kayak kita, lonjakan se-ekstrim ini benar-benar bisa ngancurin fundamental ekonomi dan nyedot devisa kita habis-habisan. Pukulan dari luar nggak berhenti di situ. Ada angka 4,6%. Imbal hasil atau yield dari US Treasury itu merangkak naik 40 basis poin sampai nyentuh 4,6%. Emangnya kenapa kalau naik? Gini, waktu instrumen super aman di Amerika sana ngasih bunga setinggi ini, otomatis modal-modal asing bakal agresif ditarik keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, buat terbang balik ke Amerika. Efeknya, tekanan yang luar biasa berat buat rupiah kita. Lanjut ke bagian kedua, kenapa rupiah jatuh? Nah, ini adalah pembelaan dari sisi pemerintah. Biar kita adil, kita dengerin juga dong argumen dari sisi satunya. Perwakilan Bakom, Fitra Faisal, punya analisis yang menarik. Jadi, ada semacam tarikan gravitasi sebesar 897 basis poin yang nyeret rupiah kita turun. Mari kita bedah angkanya. 225 basis poin itu murni karena imbal hasil US Treasury yang barusan kita bahas. Terus 180 basis poin datang dari kejutan harga minyak dunia. 171 basis poin dari penyeimbangan ulang indeks MSCI di bulan Mei, 117 basis poin dari sentimen risiko global, dan 54 basis poin sisanya itu murni faktor musiman, yaitu waktu perusahaan-perusahaan bagi dividen ke luar negeri. Lewat data ini, pemerintah pengen negasin kalau tekanan rupiah itu didominasi sama badai geopolitik global dan tren musiman, bukan karena fondasi ekonomi kita yang rapuh.
Nah, analisis tadi bawa kita ke angka 16.700. Analis dari pemerintah ngitung kalau aja kita bisa nyingkirin semua faktor musiman kayak bagi dividen dan efek geopolitik tadi, nilai sejati atau fundamental rupiah kita itu harusnya jauh lebih kuat, yaitu di kisaran 16.700. Jadi intinya, pelemahan yang kelihatannya parah banget ini sebetulnya nggak benar-benar mencerminkan nilai asli rupiah kita menurut analisis tersebut. Masuk ke bagian ketiga, strategi nahan dolar dan upaya pemerintah. Oke, kita udah tahu nih asal masalahnya dari mana. Terus game plan-nya apa? Otoritas kita udah nyiapin strategi berurutan. Langkah pertama, intervensi pasar obligasi. Kalau ini sukses, harapannya bisa mangkas tekanan sebesar 225 basis poin tadi. Langkah kedua, Bank Indonesia kemungkinan bakal ngerespons dengan naikin suku bunga acuan sekitar 25-50 basis poin. Iya, ini emang bikin biaya pinjaman buat bisnis jadi makin mahal. Tapi ini tuh krusial banget buat ngasih sinyal positif ke investor kalau situasi tetap stabil. Dan langkah ketiga, eksekusi intervensi langsung dari sisi pasokan di lapangan. Ngomong-ngomong soal intervensi pasokan, ada satu cerita menarik dari pakar kita. Coba ingat-ingat lagi bulan September 2022, pas harga BBM lagi naik gila-gilaan. Daripada cuma ngandelin kebijakan makro, pemerintah waktu itu bikin gerakan unik, ngimbau masyarakat buat tanam cabai massal. Kenapa harus cabai coba? Karena cabai itu salah satu komponen pangan yang harganya paling volatile atau gampang naik turun. Dan ternyata hasilnya ampuh banget. Beberapa bulan setelahnya terjadi deflasi cabai dan sukses nahan inflasi nasional tetap anteng di bawah 6%. Kadang-kadang solusi akar rumput yang kelihatannya sepele ini justru lebih jago nahan efek domino dari ekonomi makro. Dan akhirnya, bagian keempat, dampaknya pada dompet kita, sebuah bom waktu inflasi. Dari tadi kita ngomongin triliunan, suku bunga acuan, yield obligasi. Terus, apa urusannya sama dompet kita di rumah? Nah, ini dia. Ada krisis yang nggak kelihatan tapi lagi ngintai kita. Buat para pengusaha lokal, indeks harga produsen mereka lagi terbang tinggi. Artinya, biaya bahan baku impor sekarang ini benar-benar mencekik, karena mereka harus bayar pakai dolar yang lagi mahal. Tapi lucunya, indeks harga konsumen alias harga barang jadi yang biasa kalian beli di supermarket masih kelihatan aman-aman aja. Kok bisa? Karena saat ini produsen dan importir yang lagi nelan kerugiannya. Mereka takut banget kalau harganya dinaikin sekarang, daya beli masyarakat langsung anjlok dan barang mereka nggak ada yang mau beli. Tapi ya, yang namanya nahan rugi kan pasti ada batasnya. Coba perhatikan kutipan analisis yang cukup tajam ini. Importir cuma bisa tahan nafas 2-3 bulan. Lewat dari jendela waktu itu, pilihannya cuma dua, naikin harga atau gulung tikar. Pengusaha swasta nggak mungkin mensubsidi pelemahan rupiah pakai uang mereka sendiri terus-terusan. Ada semacam bom waktu yang lagi ngancam kestabilan harga barang yang kita beli tiap hari. Jadi, harga-harga stabil yang kalian nikmatin sekarang ini sifatnya sangat-sangat sementara. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan kritis. Jendela waktu 3 bulan itu lagi pelan-pelan ketutup. Kalian udah siap belum ngadepin gelombang inflasi berikutnya? Pergerakan dolar di Wall Street sana, atau rapat-rapat kabinet di pemerintahan, itu bukan sesuatu yang nggak ada urusannya sama kita. Semuanya itu bakal bermuara langsung ke meja makan kita. Jadi, pahami dinamikanya, perhatikan apakah pemerintah benar-benar bisa balikin keadaan sebelum waktunya habis, dan yang paling penting, siapkan diri kalian secara finansial. Terima kasih udah ikutin analisis mendalam kali ini, tetap kritis, dan sampai jumpa!